Nama Hattori Hanzo seringkali hanya berakhir menjadi bisikan di sela-sela denting pedang. Bagi sebagian orang, ia adalah Oni no Hanzo, sang iblis Hanzo. Sebuah gelar yang tidak lahir dari kekejaman, melainkan dari efisiensi yang mengerikan dalam mencabut nyawa tanpa meninggalkan jejak. Namun, sejarah yang sesungguhnya tidak ditulis di atas kertas yang bersih. Ia ditulis di atas tanah berlumpur dan ceceran darah yang mengering. Tahun 1582, Hanzo berdiri di tepi jurang kehancuran. Di saat itu, ia bukan lagi sekadar shinobi. Ia adalah satu-satunya nyawa yang berdiri di antara masa depan Jepang dan kepunahan total. Di bawah langit yang memerah karena api pengkhianatan, legenda Hanzo benar-benar diuji. Bukan dalam duel terbuka yang megah, melainkan dalam pelarian sunyi yang dikenal sebagai Iga-Goe. Sebuah perjalanan maut melintasi pegunungan Iga, di mana setiap jengkal tanahnya adalah jebakan, dan setiap embusan angin bisa jadi adalah nafas musuh yang siap menerjang. Juni 1582, Jepang seharusnya berada di ambang penyatuan yang damai di bawah kepemimpinan Oda Nobunaga. Namun, di kuil Honnoji, pengkhianatan Akechi Mitsuhide mengubah segalanya menjadi abu dalam semalam. Nobunaga tewas. Kekaisaran yang ia bangun mendadak kehilangan nahkodanya, meninggalkan lubang hitam kekuasaan yang siap menelan siapa saja. Kabar ini sampai ke telinga Tokugawa Ieyasu seperti hantaman godam. Ieyasu saat itu sedang berada di Sakai, hampir tanpa pasukan, hanya membawa segelintir loyalis. Ia terjebak di wilayah musuh yang kini dipenuhi oleh tentara pengkhianat yang lapar akan kepalanya. Putus asa dan terkepung, Ieyasu bahkan sempat berlutut, bersiap menghunuskan belati ke perutnya sendiri untuk melakukan seppuku. Ia lebih memilih mati terhormat daripada diseret sebagai tawanan dan dihina di depan publik. Namun di tengah keputusasaan itu, sebilah tangan menahan pergelangan jarinya. Hanzo melangkah dari kegelapan. Ia tidak melihat akhir dari sebuah dinasti. Ia melihat sebuah misi yang harus dituntaskan. Hanzo meyakinkan sang calon penguasa bahwa jalan keluar masih ada, meskipun jalan itu harus menembus jantung neraka, Pegunungan Iga. Membawa Ieyasu ke Iga adalah sebuah kegilaan yang nyaris mustahil. Beberapa tahun sebelumnya, tentara Oda Nobunaga, sekutu terdekat Ieyasu, telah membantai penduduk Iga tanpa ampun dalam kampanye militer yang brutal. Darah mereka masih membasahi akar-akar pohon di sana. Bagi penduduk Iga, setiap orang yang beraliansi dengan klan Oda adalah musuh yang sah untuk dikuliti hidup-hidup. Disinilah peran krusial Hanzo dimulai. Ia adalah putra Iga yang mengabdi pada Tokugawa. Ia harus pulang ke tanah kelahirannya bukan sebagai kawan, melainkan sebagai bayangan yang memikul beban sejarah. Hanzo bergerak sendirian ke dalam kegelapan hutan yang mencekam. Ia menemui para pemimpin klan ninja Iga dan Koga yang masih tersisa, pria-pria yang kini hidup seperti hantu di reruntuhan desa mereka sendiri. Di bawah cahaya bulan yang dingin, Hanzo tidak menawarkan emas yang melimpah. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi mereka yang telah kehilangan segalanya, sebuah pengakuan. Ia menjanjikan bahwa jika Ieyasu selamat malam ini, Iga tidak akan lagi menjadi tanah yang dikutuk. Mereka akan menjadi garda terdepan bagi penguasa baru Jepang. Itu adalah pertaruhan yang sangat tipis. Satu kata yang salah, maka kepala Ieyasu dan Hanzo akan berakhir di ujung tombak para ninja yang haus dendam ini. Namun ketika fajar hampir menyingsing, sebuah kesepakatan bisu tercapai. Bayangan-bayangan di hutan itu mulai bergerak, bukan untuk menyerang, tapi untuk menjadi pagar betis yang tak terlihat bagi sang calon shogun. Perjalanan dimulai saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala Iga.
Bagi Ieyasu, setiap langkah ke dalam hutan itu terasa seperti berjalan masuk ke mulut serigala. Ia hanya dikawal oleh sekitar 30 orang pengikut setia, jumlah yang sangat kecil untuk melindungi seorang calon penguasa besar dari ribuan bandit dan tentara pemburu kepala yang menyisir area tersebut. Disinilah Hanzo menunjukkan mengapa ia disebut sebagai pemimpin shinobi. Ia tidak membiarkan rombongan itu berjalan di jalur utama. Hanzo membagi jalur pelarian menjadi rute-rute tikus yang curam, melewati celah tebing dan sungai yang arusnya bisa menyeret kuda. Keheningan hutan Iga malam itu terasa menyesakan. Di kegelapan, mata-mata yang tak terlihat mengawasi mereka. Hanzo telah menyebar ratusan ninja Iga dan Koga yang baru saja ia rekrut untuk membentuk lingkaran perlindungan berlapis. Mereka tidak terlihat oleh Ieyasu, tapi mereka ada di sana, di atas pohon, di balik semak, dan di dalam bayangan batu. Ketegangan mencapai puncaknya ketika rombongan harus melewati wilayah Shigaraki. Di sana, sekelompok bandit lokal dan sisa-sisa tentara pengkhianat telah memasang blokade. Hanzo tidak memerintahkan serangan terbuka, ia menggunakan taktik pengalihan. Suara-suara aneh muncul dari arah yang berlawanan. Bayangan-bayangan bergerak cepat memancing perhatian musuh, sementara Ieyasu diselundupkan lewat jalur belakang yang nyaris tegak lurus. Ieyasu, yang biasanya tenang, mulai merasakan beban fisik yang luar biasa. Sepatunya hancur, kakinya berdarah, dan napasnya memburu di tengah udara gunung yang tipis. Namun, setiap kali ia menoleh ke arah Hanzo, ia hanya melihat sosok yang diam, waspada, dan seolah menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Hanzo bukan lagi seorang pelayan, ia adalah nahkoda di tengah badai yang tak kunjung usai. Setelah 3 hari 2 malam tanpa tidur, rombongan akhirnya mencium bau garam laut. Mereka tiba di pesisir Shiroko di Teluk Ise. Namun, pelarian ini belum berakhir. Pantai itu terbuka, tanpa perlindungan, dan musuh bisa datang dari mana saja. Hanzo harus segera menemukan kapal untuk membawa Ieyasu menyeberangi laut menuju wilayah aman di Mikawa. Dalam kepanikan yang terpendam, Hanzo berhasil mengamankan sebuah kapal dagang kecil. Saat Ieyasu melangkah ke atas dek, ia menoleh ke belakang, ke arah pegunungan Iga yang baru saja mereka lalui. Ia menyadari bahwa ia baru saja keluar dari lubang jarum kematian. Di atas kapal yang terombang-ambing menuju Mikawa, Hanzo tetap berdiri di buritan, menatap ke arah daratan yang mulai menjauh. Misinya hampir selesai, tapi beban yang ia pikul baru saja dimulai. Ia telah memberikan nyawanya, reputasinya, dan kesetiaan klannya demi pria yang kini tertidur kelelahan di dalam kabin kapal. Keberhasilan Iga Goe ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah orkestra maut yang dipimpin oleh Hanzo. Jika malam itu Hanzo gagal meyakinkan para ninja Iga, atau jika ia salah mengambil satu langkah saja di dalam hutan, sejarah Jepang akan berhenti di sana. Tidak akan ada keshogunan Tokugawa, dan tidak akan ada masa damai selama 250 tahun yang menyusul kemudian. Ketika Ieyasu akhirnya naik tahta sebagai shogun, ia tidak pernah melupakan malam-malam berdarah di Iga. Sebagai bentuk terima kasih dan kepercayaan mutlak, Hanzo diberikan tanggung jawab yang belum pernah diberikan kepada shinobi manapun sebelumnya. Ia ditugaskan untuk menjaga gerbang barat Kastil Edo, gerbang yang paling rawan dan strategis. Gerbang itu hingga kini dikenal dengan nama Hanzomon atau Gerbang Hanzo. Namun, bagi Hanzo, penghargaan itu bukanlah puncak dari hidupnya. Ia tetaplah seorang pria yang hidup dalam bayang-bayang. Di masa tuanya, ia membangun sebuah kuil bernama Sainenji, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya untuk mendoakan arwah-arwah yang gugur dalam perang, termasuk putra sulung Ieyasu yang terpaksa dieksekusi demi politik kekuasaan, sebuah tugas kelam lain yang pernah dibebankan ke pundak Hanzo. Hattori Hanzo meninggal dunia pada tahun 1596, namun ia tidak benar-benar pergi.
Namanya menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar ninja. Ia adalah perwujudan dari loyalitas yang tidak goyah, kecerdikan di tengah keputusasaan, dan bukti bahwa sejarah seringkali ditentukan oleh mereka yang memilih untuk tidak terlihat. Di balik kemegahan istana dan kejayaan para shogun, selalu ada bayangan yang berjaga di pintu neraka, dan bayangan itu selamanya bernama Hanzo.